Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hingga detik ini memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Apa itu nikmat iman? Nikmat iman yang pertama yaitu kita bersyukur kepada Allah, kita dilahirkan dari ibu yang muslim. Karena di luar sana masih ada orang-orang kafir yang belum jadi mualaf atau belum masuk Islam. Di hari yang ke-12 atau 13 ini apa-apa? NU pemerintah 12 13. Ada yang udah pernah batal apa-apa? Atau mulus-mulus aja ya? Alhamdulillah sudah batal ya tadi maghrib ya. Kalau belum pernah batal, namanya itu bukan puasa. Kan puasa itu ada waktunya sahur, waktu buka. Kalau belum batal mungkin ada yang sakit lah atau gimana karena tidak menjalankan sesuai syariat yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Yana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Faqala man tamassaka bis sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Saya izin kepada para jamaah di sini, saya bukan untuk mengajari atau menggurui, lebih bermaksud untuk kepada saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Karena di dunia ini kita harus saling bekerja sama, kita saling berdoa, mendoakan, saling silaturahmi, saling membantu sesama muslim. Sedangkan nanti di akhirat baru kita nafsi sendiri. Ketika padang mahsyar nanti, ketika semua orang sibuk, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahbihi wa bati likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Ketika semua orang sibuk, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh hingga Nabi SAW dan hingga manusia terakhir nanti diwafatkan ketika terjadi hari kiamat, semua manusia sibuk, semua sibuk kecuali satu orang yang paling sibuk luar biasa, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad kita merupakan khataman nabiyyin atau penutup para nabi. Apa keutamaan terakhir di hari kiamat untuk Nabi kita SAW? Ketika pelipisnya berdarah waktu berdakwah, ketika dua gunung menawarkan untuk menghimpit kota Taif, lalu Nabi SAW sambil pelipisnya berdarah mengatakan kepada malaikat penjaga gunung untuk jangan menghancurkan kota Taif. Alhamdulillah berkat kasih sayang Nabi Muhammad SAW kita menganut agama Islam murni dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilanjutkan atau melalui para ulama, mulai dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya akhir zaman semoga mendapatkan syafaat yang satu saat nanti ketika di padang mahsyar tadi Nabi Muhammad SAW langsung sujud di bawah arsy memohon untuk meminta syafaat untuk umatnya. Jadi Islam rahmatan lil alamin ini bukan untuk muslim saja,
tetapi untuk semua manusia yang hidup di dunia ini. Mereka yang belum menjadi orang Islam, belum menjadi mualaf, kita ajak dakwahi, walaupun ada terakhirnya antara konsekuensi antara mau atau tidak itu kembali kepada orangnya. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Tetapi kita sangat sedih. Bahkan Rasulullah SAW ketika melihat ada iring-iringan jenazah, lalu sahabat ini tidak memberitakan kepada Rasulullah SAW karena yang mati tersebut merupakan orang Yahudi. Lalu Rasulullah SAW bersedih. Kenapa? Karena Nabi SAW bersedih karena saya belum sempat berdakwah kepada beliau sehingga beliau mati tidak membawa iman. Apa itu iman? Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina amanu la'allakum tattaqun. Iman dulu dan terakhir takwa. Modal takwa adalah iman. Bahkan para sahabat ketika hidup sama Nabi SAW, bahkan diriwayatkan dalam kitab Fadil Amal, kita sedang membaca beberapa hadis. Jadidu imanakum kaifa nujadidu imanana aksiru min qouli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian. Lalu para sahabat menjawab, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Perbanyaklah ucapkan la ilaha illallah. Para sahabat sudah dijamin hidup bersama Rasul, dijamin surga. Tetangga Nabi hidup di zaman Nabi, dijamin masuk surga. Masih direkomendasikan, dirujukan untuk memperbaharui iman. Bagaimana dengan kita yang hidup 1400 tahun lebih yang lalu? Otomatis kita belum ada jaminan surga, bukan sahabat Nabi, bukan tetangga Nabi. Masa tidak ada kerinduan kepada Nabi SAW? Bahkan para sahabat yang saking rindunya kepada Rasulullah, setiap hari bertemu dengan Rasulullah, lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kami bisa bersamamu di surga, sedangkan kami ini orang biasa yang hanya bisa mengikuti, sedangkan kan kau Nabi, kau Rasul. Kata Rasulullah, satu ketika Rasulullah dan para sahabatnya sedang berkumpul, lalu Rasulullah mengucapkan, saya ini kok rindu sekali dengan saudara-saudaraku. Lalu para sahabat menjawab, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Lalu kata Nabi SAW, apa jawabannya? Kata Rasulullah SAW, kalian ini bukan saudara-saudaraku, tetapi kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku itu adalah orang yang tidak pernah melihat aku, namun mau beriman kepadaku dan mengikuti sunnah-sunnahku. Aku rindu kepada mereka. Nabi ajar rindu kepada kita saat kita belum lahir 1400 tahun yang lalu. Bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita perbuat untuk Nabi Muhammad SAW? Ada 3 kewajiban. 3 kewajiban ini merupakan keharusan yang dimiliki oleh setiap manusia. Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna insa wa insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan manusia dan jin untuk melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, yaitu untuk ibadah. Nomor 1 untuk ibadah. Nomor 2, di samping ibadah ada thalabul ilmi faradatu ala kulli muslimin wal muslimat. Kita ringkas saja. Thalabul ilmi itu adalah belajar atau menuntut ilmu. Sampai kapan kira-kira? Menurut Bapak sampai kapan? Sampai mati atau sampai lulus SMA? Kalau mau formal sih, ya mungkin kita belajar sampai S1, S2, S3, sampai S-nya dingin gitu kan. Padahal menuntut ilmu ini wajib sampai wafat, sampai kembali kepada Allah. Ada yang nomor 3, kewajiban nomor 3 apa? Nomor 3 kewajiban kita selaku umat muslim adalah berdakwah atau mengajak. Berdakwah ini bukan tugasnya para ulama, bukan hanya tugas MUI, bukan hanya tugas ustadz,
bukan hanya tugas NU atau Muhammadiyah atau yang lain-lainnya, melainkan ini adalah tugas semua umat Islam yang sadar akan kewajibannya. Karena nanti ketika kita sebelum masuk surga, amin, sebelum kita masuk surga nanti kita akan dituntut. Kenapa dituntut? Dituntut karena tidak berdakwah. Apa itu dakwah? Mengajak ini tidak perlu ilmu banyak, cukup sampaikan satu ayat wal asar misal tadi saya contohkan demi waktu. Setiap orang berpotensi merugi karena apa? Karena kita belum melanjutkan ayatnya yang kedua, yaitu inna wal asr innal insana lafi husri alladzina amanu wa amilus solihati. Iman dan amal soleh. Barulah kita masuk ke golongan yang bertakwa. Simpelnya seperti ini, takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Adapun setelah 3 kewajiban tadi, kemudian tujuan kita akhirnya tadi yang setelah disebutkan surga. Bu, yakin Bu masuk surga, Bu? Pak, yakin Pak? Berapa persen? Dari 100% berapa persen yakin? 100%? Wajib 100%. Karena kita masuk surga bukan karena amal kita, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa kepastian kita masuk surga? Yang pertama, kita sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Siapa yang menyebutkan kalimat tersebut, insya Allah pasti masuk surga bagi yang mau. Kalau nggak mau mah ya nggak apa-apa gitu. Cuman maksudnya kan kita cuma ada 2 pilihan. Kalau nggak surga berarti neraka. Keindahan surga tidak dapat terlukiskan. Mungkin ada sedikit yang terlukiskan, mengambil dari surat Al-Waqiah, bahwa di surga nanti tidak ada yang namanya capek, tidak ada yang namanya sakit, tidak ada yang namanya harus kerja banting tulang, tulang dibanting. Teu kudu damel Bu di surga mah, Bu. Astagfirullahaladzim. Teu kedah damel, teu kedah kerja gitu. Di surga mah waktunya menikmati hasil. Lawan dari kota surga yaitu neraka. Untuk siapa neraka ini? Untuk orang-orang yang tidak beriman. Lalu di mana letaknya keadilan Allah jika Allah itu Maha Penyayang? Adilnya Allah yaitu menciptakan surga dan neraka. Surga untuk orang-orang yang baik, neraka untuk orang-orang yang jahat, kafir, munafik, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Ringkasnya, kecelakaan neraka yang paling simpel, siksa neraka yang paling ringan, tahu Bu, Pak? Siksaan paling neraka yang paling ringan, pernah dengar mungkin dari para ustadz atau para ulama? Siksaan neraka paling ringan yaitu diletakkannya dua sepatu dari neraka yang membakar sampai ubun-ubun. Itu yang paling ringan. Kata Ustaz Adi Hidayat, jika kita tidak mampu berlomba dengan orang yang salih, meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, setidaknya kita segera bertobat, segera berlomba dengan orang untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah SWT. Karena dalam surat Al-Fusilat disebutkan istiqomah itu disertai dengan istighfar. Kenapa harus disertai istighfar? Karena kita pasti punya dosa. Ya mungkin berbeda-beda kata dosa kita. Yang pasti punya dosa kecuali Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad ketika melakukan suatu kekeliruan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin waktu yang sangat terbatas mungkin untuk dibahas tidak akan cukup ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada khilafan. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari saya sendiri dan kurangnya pengorbanan. Kita tutup dengan akibat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.